Dilanjutkan ya. Ada berapa orang nih? Baru 9. Ayo nih. Yang tadi gagal kerekam ya. Cuma rekam sebentar. Di sini internetnya mati. Diulang lagi ya. Jadi kita tadi udah belajar rumus Pitagoras. Ini rumusnya ya. Jadi Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Ini yang ini ya, yang ABC pada persegi panjang. Berarti BC-nya 6. Di sini udah kita pindahkan gambarnya ya, jadi lebih kecil. Jadi diperagakan oleh gambar yang kecil. Nah, BA 8 ya, BC-nya 6. Panjang AC-nya jadi AB kuadrat. Jadi siku-siku yang di siku-siku dikuadratkan, yang siku-siku yang di atasnya dikuadratkan juga, atau ini alasnya, sama tingginya dikuadratkan begini. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadratnya berarti 8 kuadrat, BC kuadratnya 6. Ini hasilnya 64 tambah 36. 100 ya. Jadi akar 100. Jadi ini AC-nya 10. Jadi yang baru gabung kita ulang lagi ya tadi gagal kerekam ya. Nah, kemudian yang persegi juga sama. Kalau yang persegi ditanya panjang HF. Panjang HF. Jadi segitiganya yang ini EHF atau EFH. Nah, kalau yang persegi panjangnya sama ya siku-sikunya, ini 4, ini 4, kalau di sini 7, ini juga 7 lagi. Yang nyari sama, nyari panjang yang miring ini. Jadi HF kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Langsung aja ya, nggak usah pakai kayak gini lagi, nggak usah, langsung. Ini jadi 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat lagi yang ini, tulis. Nah ini kan sama angkanya, anggap aja kalau sama, ini bola, gitu bola. Ini satu bola, segini satu bola, ditambah satu bola lagi, jadi ada 2 bola. Tapi bolanya nulisnya 4 kuadrat, tapi bilangnya bola gitu. Ini supaya memudahkan berpikir ya. Jadi HF-nya akar 2 kali 4 kuadrat. Karena di sini kuadrat ketemu di dalam akar. Berarti pangkat 2-nya tinggal dicoret ya. 4-nya langsung otomatis di luar. Akar dicoret, 2-nya coret. Tapi yang 2 ini dia nggak keluar, dia masih tetap di dalam. Jadi jawabannya 4 akar 2. Itu. Nah, secara ringkas kita itu rumus Pitagoras ya. Mudah-mudahan udah ingat lagi nih. Ini kan hanya mengingatkan kalau Pitagoras. Nah, yang ini yang apa namanya? Yang inti pelajaran itu yang luas segitiga, bukan inti pelajarannya apa namanya? Ilmu dasarnya itu yang paling penting prinsip luas segitiga. Atau kita langsung aja, nah tadi udah dibahas. Jadi kalau di sini udah ketemu panjangnya berapa, ini kan 8, ini 6 panjangnya, ini 10. Nah kita pengen nyari yang panjang yang ini. Ini panjangnya dari B, ditarik garis, tegak lurus AC, ini tegak lurus, ini siku-siku makanya di sininya. Nah, panjang garis yang ini, asalkan dia siku-siku ya, asalkan dia tegak lurus. Tinggal 8 kali 6 dibagi yang miring. 8 kali 6 dibagi yang miring. Ini tadi kita misalkan panjangnya T. Jadi 8 kali 6 bagi 10. Jadi 48 dibagi 10. Jadi 4,8. Yang ini juga sama, yang ini. Tapi ini kita misalkan panjangnya D. Dari sini ke sini D panjangnya, ini D. Sama caranya kayak tadi. 4 kali 4 dibagi yang miring. Yang miringnya 4 akar 2, jadi begini. Tinggal coret kan. Jadi 4 per akar 2. Nah, ini biasanya dirasionalkan ya. Dikali akar 2 lagi. Jadilah begini. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. 4 bagi 2, 2. 2 akar 2. Gitu. Kemudian tadi kita kembali ke soal yang lebih besar lagi. Ini berlaku pada balok ya. Jadi ceritanya ingin tahu panjang bidang BCH
ke garis FG. Nah, karena ini lebih dari 3 huruf atau lebih dari 2 huruf, namanya bidang. Jadi kalau ada tiga huruf, namanya bidang, atau lebih itu namanya bidang. Tapi kalau ada 2 huruf, namanya garis. Jadi yang ini kan nggak disebutin titiknya, tapi ini bacanya titik F. Jadi bukan F, jadi jarak dari titik F ke garis BE gitu ya. Nah, jadi maksudnya di sini jarak bidang BCH ke garis FB itu sama dengan jarak garis F ke BE. Karena apa? BCH-nya kan yang ini nih, yang kayak perosotan nih. FG-nya yang ini. FG-nya diwakili oleh F, titik F, yang BCH-nya diwakili oleh BE. Makanya sama aja dengan mencari jarak dari titik F ke garis BE. Yang ini. Itu ya, jadi mengulang lagi. Kemudian, nah karena tadi jarak F ke BE, berarti yang ada F-nya nih, bidang yang apa namanya, bidang yang ada F-nya ini F, BE. Ini bidang segitiga ya. Kita pindahkan gambarnya, jadi ini dicomot, pindahkan ke sini. Tapi nggak usah sama ya, kita modelkan aja, diwakili oleh, jadi segitiga yang ini diwakili oleh segitiga yang ini, atau segitiga ini sebagai model, itu peraga. F-nya tadi ya 10, panjang 10, lebarnya 6, tingginya 8. Tingginya 8, berarti EB-nya pakai rumus Pitagoras ya, ini EB-nya. Atau BE-nya pakai rumus Pitagoras, ini nih cara nyarinya gini. 2/41. Nah, kita tarik garis dari F ke O. F ke O. Kita tarik garis tegak lurus dari F ke tegak lurus BE. Ketemu titik yang ini, titik ini kita namai O. Jadi kalau begitu, jarak dari F ke BE itu panjang FO ya, panjang FO ini dari F ke O. Jadi dari sini tarik garis ke sini. Nah, ini FO itu yang ini FO-nya. Nanti FO-nya seperti yang tadi ya, tinggal siku-siku kali siku-siku dibagi yang miring. Siku-sikunya ini nih. 10 kali 8 dibagi yang miring. Yang miringnya tadi 2/41. Ini 2/41. Jadi begini. 10 kali 8, ya kan? Kali dibagi 2/41. 10 bagi 2-nya 5, 5 kali 8, 40. Dirasionalkan, jadi 40 per akar 41. Dikali di sini ya, gimana yang bawah ya? Akar 41 lagi. Akar 41 dikali akar 41 yang ini, jadi 41 saja. Jadi jawabannya 40 per 41, akar 41. Nah, itu mengulang ya secara singkat ringkasannya yang tadi. Sekarang kita aturan kosinus nih yang ketiga, aturan kosinus. Aturan kosinus. Sama ya, jadi semuanya pada segitiga. Jadi kalau kita punya segitiga ini, misalnya di sini apa namanya, sudutnya 60 derajat. Dibikin bagus. Misalnya segitiganya namanya KTM. Nah, di sini misalnya yang ini panjangnya misalnya 12. Yang ini 11. Nah, gitu. Kita tinggal cari panjang KM. KM berapa? Gitu kan. Nah, jadi ini pakai aturan kosinus. Jadi ada sisi, ada sudut, ada sisi. Si sudutnya itu diapit oleh dua sisi ya. Yang diketahui panjangnya. Jadi sisi, sudut, sisi. Sisusi, sudut, sisi. Gitu. Tinggal nyari yang ini kan segitiga kan, ini kan segitiga KTM. Tinggal nyari panjang K ke M. Nah, KM ini panjangnya ya, KM kuadrat sama kayak Pitagoras nih, kayak Pitagoras langsung aja ya. Nih, 12 kuadrat, 11 kuadrat. Gitu. Jadi hafalkan yang tadi rumus Pitagoras. Karena hampir mirip. Tapi di sini kan ini aturan kosinus, ada tambahnya dikurangi. Dikurangi 2. 2-nya dari rumus ya. Di sini nggak ada angka 2 di sini. 2-nya dari rumus. Dikali, nah yang ini tulis lagi nih, tapi jangan pakai kuadrat. Ini kan kalau ini ada kuadratnya kan. Sekarang di sini nggak ada kuadratnya. Di sini ada
2-nya di sini kan ada jadi pangkat, di sini 2-nya cuma 1 tapi di depan. Terus dikurang di sininya. Dikali lagi cos, karena namanya alfa kosinus, cos berapa? Kira-kira cos berapa? Cos berapa? Cos berapa sudutnya? Cos 60%, cos berapa? 60 derajat. 60 derajat. Gitu. Nah, ini alfa kosinus, nah gitu aja. Jadi ini KM 144 itu kan 121 11 12 kali 11. 2-nya simpan dulu ya. 12 kali 11 berapa? 12 kali 11 132 12 kali 11 ya. Gue pakai kalkulator. Cos 60 berapa? Setengah. Ini kan ini dicoret. Nah, gini. Jadi KM kuadrat tambahkan 265 ya. Dikurangi, ini kan udah dicoret 132. Jadi KM kuadrat berapa dikurangi nih? 133. Nah, itu jadi KM kuadratnya, KM-nya itu akar 133. Koma-komaan ya. Berapa nih? Kan harus pakai kalkulator. Dipecah berapa? Dipecah bisa nggak dipecah? Nah, enggak, kurang susah ya, agak susah dipecah. Berapa kali berapa gitu? Ada nggak yang bilangan kuadrat? Agak susah ya. Udah gitu aja. Jadi jawabannya KM-nya akar 133 cm. Gitu. Gimana, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Paham nggak ini aturan kosinus? Kira-kira hafal nggak? Kira-kira aturan kosinus? Aturan kosinus gitu ya. Jadi nyari panjang yang lain yang belum diketahui pada segitiga. Jadi semuanya hampir pada segitiga ya. Jadi tadi segitiga terus dipakai terus. Nah kalau yang ini kan tadi segitiga siku-siku, yang ini siku-siku kan, ini juga siku-siku nih. Nah kalau yang ini segitiganya sembarang ya, ini bukan siku-siku, yang ini yang KKM ini bukan segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Bisa jadi sama sisi, bisa sama kaki, bisa jadi nggak sama ya, sisinya beda-beda gitu kan. Kayak ini beda-beda, ini 12, ini 11, ini berapa nih? 12 koma, mungkin ini jawabannya nih 12 koma berapa tuh pakai kalkulator. Itu. Gimana, ada pertanyaan? Gimana? Tapi sekali lagi yang ini jangan dipakai ya, ini jangan dipakai yang ini. Jangan dipakai itu. Tapi kita harus bisa juga, siapa tuh nanti muncul soalnya. Udah ada pertanyaan? Kita waktunya masih banyak. Masih banyak ya, jadi berapa menit lagi? Tahu saya punya soal? Punya soal nggak atau? Kan ini udah pernah dipelajari. Punya soal nggak? Soal yang gampang dulu. Nah ini soalnya nih. Ini soalnya. Balok KLMN PQRS mempunyai panjang KL 3, LM 4, KP 12. Jarak titik R ke diagonal PM. Nih ya. Soalnya nih. KL-nya 3, LM-nya 4, KP-nya 12, pertanyaannya R ke PM. KL. KL-nya 3. Ya, kita gambar dulu. Baloknya gini. Nah, pakai penggaris lebih bagus pakai penggaris. Jadi K, L, M, O, P, Q, R, S. KL 3 katanya, oh ini berarti salah gambarnya ya. Gambarnya salah. Nah, bisa 3 panjang. KL-nya 3. Terus tadi LM 4, KP 12, LM 4.
KP 12. Oh ini. Masa ini 12 segini ya, 3 segini. Ini salah gambar ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita ini mas sebagai apa namanya alat bantu aja ya gambarnya. Ini 12. Nih. Pertanyaannya tadi R ke PM, R ke PM, R ke PM. Nah, berarti PM-nya digambar dulu nih. PM yang ini, nah ini PM-nya. Artinya berarti yang ada P-nya, yang ada M-nya hubungkan ya. Ini belum dihubungkan nih yang ini. Nah ini, hubungkan. Nah jadi segitiganya kita wakili pakai model begini, begini, begini. Segitiga modelnya ini. Peraganya gitu, peraganya. Paham ya artinya model di sini ya? Ya kayak model ini, model itu model baju, model catwalk. Kayak model gitu, peraga gitu, peraga. Kayak manekin. Model. Jadi bukan orang sebenarnya. Ini juga model, ini bukan segitiga yang ini, bukan segitiga ini, hanya modelnya aja sama. Berarti kita nyari panjang R ke M berapa? R ke M nih udah ketahuan R ke M berapa panjangnya? R ke M. Berapa panjangnya? R ke M. Berapa panjangnya R ke M? Jangan ngantuk ini. Kamu kalau nggak respon berarti kamu ini 12. ngantuk. Atau ditinggal 12. Berapa? 10. R ke M kan sama dengan P ke K. 12 ini ya. 12, Pak. 12 gitu. Nah, kita cari dulu panjang P ke R. Ini kan nggak ada di sini gambarnya P ke R. P ke M. P ke R dulu berapa panjangnya P ke R? Pakai rumus? Pakai rumus? Pitagoras. Nah, P ke R berarti lihat segitiganya yang ini. Segitiga modelnya yang ini. Nah, segitiganya yang ini nih. PSR. Ini P, ini S. Ini R-nya. P ke S berapa P ke S? P ke S berapa? P ke S berapa P ke S? Berapa P ke S? 4. Berapa? 4. 4. Salah gambarnya nih. SKR berapa? SKR berapa? 3. 3. Oh, bisa ini. Ini kan udah ketahuan ya. Siku-sikunya di situ, yang ini juga tadi siku-sikunya di R. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 ditambah 9. Berapa 16 tambah 9? 25. 25. 25. Ini udah ketahui gampang ya. Akar 25. 5 ya, 5 cm. Tuh, P ke R-nya 5 cm. Berarti di sini tulisin 5 cm. Sekarang P ke M. P ke M. Pakai Pitagoras lagi kan? Ya kan, pakai Pitagoras lagi. P ke M. Di sini nih, di sebelahnya. Berarti 5 kuadrat gitu kan? Tulis dulu P ke M-nya. PM, nih, ini kan garis miringnya kan? Ini siku-sikunya yang ini gambarnya salah ya, maksudnya 12 segini. P kuadrat, 5 kuadrat, ditambah 12 kuadrat. Nih, P ke M. Ya, gimana ngerti? Paham sampai sini? Ngerti gak nyari PM? Gimana paham nyari PM? Bisa ya? Paham, Pak. Ya, gitu kan dari gambarnya nih. 25 berarti sama dengan nih 25 ditambah 144 ya. Iya, 144. Jadi 169. Ini PM kuadrat. Ini PM kuadrat juga. Jadi PM kuadratnya, PM-nya 13. akar 169. Berapa akar 169? 13. 16? 13, Pak. 13. Nah, berarti sini 13. Tadi pertanyakan jarak dari R ke PM, tarik garis lurus. Tuh, gitu. Kayak yang tadi lagi, ini mah bolak-balik.
kasih nama misalnya O, jadi RO. Jawabannya itu RO. RO. Nih, RO itu berapa kali berapa? RO. Berapa? Di sini aja ya, di sampingnya ya. RO. Jadi berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Berapa kali berapa RO? 12. 5 dikali 12 kali 12 dibagi 12. dibagi 13 kan. Ini siku-siku kan, siku-siku kali siku-siku dibagi yang miring. Yang miringnya selalu di bawah ya, membagi. Jadi 5 kali 12 berapa? 5 kali 12? 60. 60, jadi 60 per 13. Nah, berapa nih 60 per 13? Harus pakai kalkulator ya, sentimeter. 60 bagi 13 berapa 4, tuh? Berapa? 4, 4,1. berapa? 4, 61. 61. Segini. Itu jawabannya. Jaraknya gitu ya. Meskipun ini gambarnya salah ya, tapi kita bukan soal gambarnya, tapi modelnya ya. Yang penting modelnya. Modelnya mirip gitu, bentuknya mirip. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Paham? Udah paham? Gimana? Nih. Ke bawah segini. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanyain nggak? Ini berapa orang? 18 orang. Gimana Erin? Ada pertanyaan Erin? Paki, ada pertanyaan nggak Paki? Ada ditanyakan nggak? Pak, saya tadi mau Gitu ya, nanya. harus sering berlatih ya. Apa? Gimana? Enggak, tadi yang P ke R tadi. P ke R. Bukan 5 akar 2. Tahu juga sih. Yang benar yang mana? Yang mana? P ke R. Yang tadi. Ini P ke R ini, yang ini. P ke R ini. Ini Iya. kan akar 25. Akar 25 yang memang 5. Ini mah balok ya, bukan Kan persegi. Jadi nggak pakai akar 2 kan balok. Ceritanya balok. Oh, oke. Baloknya kan beda-beda panjangnya. Kalau kubus, nah baru itu ada akar 2-nya. Gitu. Sama ya, gimana sama tadi? Nggak ada Ya, akar 2-nya, emang hitungannya nggak ada akar 2 di sini. Gitu. Kalau akar 2 mah yang gini nih, pada persegi harus sama panjangnya. Ini 4, ini 4 juga. Itu baru pakai akar 2. Jadi nyari yang miringnya tinggal pakai 4 akar 2. Gitu. Kalau yang ini, yang panjangnya di sini 4, di sini 3 ya, jadi berbeda. Nah gitu. Udah paham? Paham, Pak. Makasih. Nah, gitu. Jadi langsung bedakan ya. Jadi ini ceritanya balok. Kan tadi pada balok. Nih. Pada balok. Itu beda-beda gambar balok. Udah? Kalau udah berarti sampai sini ya cukup ya. Kita udah berapa menit? Nah udah hampir jam 2 nih. Kalau nggak ada pertanyaan diakhiri. Yang belum absen, absen ya. Ini linknya. Yang belum absen silakan absen. Ada pertanyaan lagi kan? Ada lagi yang mau nanya? Ada Lapa, namanya ada Lapa. Yang tadi Rima Gala. Ada pertanyaan? Cukup? Semuanya paham bisa ya? Semuanya bisa? Nanti besok diulang lagi. Masih yang jarak dalam ruang. Berarti besok mah latihan-latihan terus. Udah sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Besok jam 8. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Bapak. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.